Selamat pagi, adik-adik Sekolah Minggu GPDI Melati Depok Lama. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Wow, Kareta dan kakak-kakak Sekolah Minggu yang lainnya sangat senang sekali karena bisa bertemu lagi dengan adik-adik semuanya. Walaupun kita masih lewat online, tapi nggak apa-apa ya sayang ya. Sekalipun kita masih belum bisa tatap muka, tapi kita harus tetap semangat dan terus bersukacita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Dan tidak henti-hentinya juga nih, kita selalu berdoa supaya corona ini boleh cepat berlalu dan adik-adik semuanya bisa ibadah tatap muka lagi di gereja. Nah, baiklah adik-adik semuanya yang cantik, yang keren. Sekarang Kareta undang berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini ya. Kita mau menyembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik kalau mau angkat tangannya boleh. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, baik dari suara kita dan tubuh kita. Kita mau nyanyikan lagu Mulia Bagi Anak Domba. Kita mau memuliakan Tuhan Yesus yang saat ini ada di surga dan sedang melihat adik-adik semuanya. Kita mau katakan mulia, mulia. Angkat suaramu. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak. Kita mau katakan sebab engkau mulia, sebab engkau mulia. Buka suaramu, kita mau katakan sama Tuhan Yesus. Duduk di semua yang di bumi. Kita mau katakan mulia-mulia bagi anak domba. Kareta rindu anak-anak angkat tangannya. Mulia, mulia
katakan atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk mari semua adik-adik, kita mau berbicara sama Tuhan Yesus. Ikuti Kareta berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada sampai dengan detik ini, kami boleh sehat. Itu semua bukan karena kuat kami, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami. Ajar kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami. Tuhan mengurapi kakak-kakak yang melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Wow, semuanya hebat-hebat. Hei, tidak ada yang duduk, masih berdiri. Nah, anak-anak, sekolah minggu GPD Melati, coba nih Kareta mau kasih tahu ya. Sekalipun kalian ibadahnya di rumah, Kareta dan semua kakak-kakak pemusik ada di gereja dan tidak bisa melihat kalian, tapi ada loh satu mata yang selalu melihat kalian. Kok satu mata? Dua mata deh. Matanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tahu loh, misalkan, oh Miki di sana ya ibadahnya, kok Miki main-main? Tuhan Yesus tahu loh. Atau mungkin, oh Emily ini kalau ibadah kok suka nguap. Wah, Tuhan Yesus tahu loh. Jadi Kareta mau ingatkan lagi, sekalipun gak kelihatan, tapi Tuhan Yesus melihat. Anak-anak misalkan ibadahnya main-main atau dicepetin. Misalkan ini lagi puji-pujian, aku bosen lagunya itu terus, aku cepetin aja. Tuhan Yesus melihat. Ayo mulai hari ini, yang tadi Kareta bilang, jangan lakukan lagi ya. Karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekalipun kakak-kakaknya gak melihat, mama papanya tidak menemani kalian waktu ibadah, tapi kita harus jadi anak yang jujur. Kita harus tetap fokus untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke? Sekarang kita mau hancurkan dulu si iblisnya, supaya iblisnya nggak dapat ganggu kalian lagi. Kita mau nyanyikan lagu Markas Iblis. Yuk Kareta undang semuanya untuk pakai gerakannya. Yang semangat sayang, Markas Iblis. Markas I, mana suaranya? Bagi Yesus. Wow, terima kasih sayang. Setiap hari, bawa apa? Wow, terima kasih. Kabarkan Injilnya, siap-siap jongkok. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau markas iblis. Markas, kita hancurkan markas iblisnya. Panji Yesus kutinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi. Bawa apa? Gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Jongkok semuanya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Anak sekolah minggu,
kasih sayang. Oke, kita masih mau berdiri loh. Gak ada yang duduk ya. Kan memuji Tuhannya gak nyampe 1 jam. Anak-anak harus kuat. Oke, sekarang nih Kareta mau tanya nih ya. Pasti Kareta yakin kalian punya idola kan? Ayo, siapa yang idolanya Captain America? Wow. Atau siapa yang idolanya Avenger? Wow. Di sini ada yang senyum-senyum loh di tempat ini. Nggak, oke. Nah, sekarang coba Kareta mau tanya nih atau mau kasih tahu anak-anak ya. Anak-anak boleh mengidolakan, tapi yang kalian harus idolakan sesungguhnya adalah Tuhan Yesus ya. Jadi anak-anak jangan sampai misalkan, aku kan suka banget nih sama si Naruto. Setiap hari kalian baca si Naruto atau nonton Naruto sampai lupa baca firman dan doa pagi. Nah, Kareta mau kasih tahu, anak-anak boleh mengidolakan, tapi jangan lupa kalau kita harus tiap hari baca Alkitab dan juga berdoa, karena pahlawan yang sejati atau superhero yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu adalah pahlawan sesungguhnya anak-anak. Dia kekuatannya melebihi apapun. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dia bisa membuat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Apa yang tidak bisa dilakukan superhero dunia, Tuhan Yesus bisa melakukannya. Karena Tuhan Yesus adalah superhero di atas superhero ya. Jadi mulai sekarang kita harus mengidolakan Tuhan Yesus karena dialah superhero yang sesungguhnya. Sekarang Kareta ajak kita mau nyanyikan lagu Hompila Hompimpa ya. Oke, wow, digoyangkan di badannya. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wow, kelas Benyamin hebat. Terima kasih sayang. Hompila Hompimpa, buka tangannya. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila, Hompila Hompimpa, Yesus. Wow, wow, wow. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sekali lagi ya, kita mau katakan Hompila Hompimpa, Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila Hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan, yang buta melihat, siap-siap. Yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Terima kasih sayang. Hompila Hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia jagoan, dia bangkit. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, lompat ya. Yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila, Hompila Hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia jagoan, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Haleluya. Baiklah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hidup anak-anak sekalian, sehingga anak-anak dapat menghasilkan buah-buah yang terbaik dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita mau katakan, kubuka hatiku.
ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Kita mau katakan, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan kami Tuhan, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Kita mau katakan sekali lagi, ku buka hatiku untuk dengar firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti. Berfirman-Lah Tuhan, kami mau mendengar, ku mau terima kasih Tuhan. Setiap hari, setiap kita mau katakan, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, jadikanku menuruti firman. Kita mau katakan sekali lagi, Roh Kudus yang manis, biar Kau jadikan kami anak yang dengar-dengaran Bapa, anak Tuhan yang manis. Coba kali ini Kareta mau dengar anak-anak saja katakan, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus. Ini kami Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-Mu yang selalu menuruti setiap firman-Mu. Mari Roh Kudus masuk ke dalam hati kami, perbaharui setiap hati kami. Kami mau jadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk anak-anak, kita mau berdoa. Ikuti Kareta berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memimpin pujian kami. Biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati setiap hati kami. Terlebih Tuhan juga memberkati kakak-kakak yang sudah melayani-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami duduk manis, konsentrasi, dengar-dengaran pada saat firman-Mu diberitakan, supaya lewat firman-Mu kami dapat bertumbuh dan berbuah menjadi anak yang takut akan Engkau. Tuhan mengurapi kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Hai adik-adik sekolah minggu. Wah, kalian tadi pasti sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan baik sekali. Pasti Tuhan Yesus disenangkan ya adik-adik melalui puji-pujian kalian. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, semuanya duduk diam. Duduk yang manis, jangan ada yang ngobrol. Perhatikan baik-baik ya adik-adik. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang siap menjadi saksi Kristus. Wah, adik-adik, siap menjadi saksi Kristus. Adik-adik tahu, ternyata menjadi saksi Kristus itu adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga mulia adik-adik. Oke, kakak mau tanya sekarang, adik-adik tahu gak apa sih artinya itu saksi? Oke, kakak kasih tahu ya, saksi itu adalah orang yang menceritakan tentang satu kejadian kepada orang-orang yang lain. Nah, adik-adik, artinya menjadi saksi Kristus adalah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus mau menceritakan tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita adik-adik. Tentang kebaikan Tuhan Yesus bagi kita, tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Terlebih lagi tentang kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Karena Tuhan Yesus sudah rela mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semua adik-adik. Oke, sekarang kita lihat yuk video yang satu ini. Video ini menceritakan bagaimana pada awalnya Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya, untuk menjadi saksi Kristus. Dan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus dahulu menjadi saksi-saksinya Tuhan yang luar biasa, sehingga nama Tuhan dapat diberitakan ke seluruh dunia. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit, maka tibalah saatnya bagi Tuhan Yesus untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Saat itu Tuhan Yesus berkata, "Inilah yang aku ingin kalian lakukan," kata Tuhan Yesus. "Tinggallah di Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku. Aku akan selalu menyertai kalian." Wah, setelah mengatakan ini, Tuhan Yesus pun terangkat ke surga. Ia naik ke langit dan terus naik sampai tidak tampak lagi di antara awan-awan. Murid-muridnya menyaksikan ini, dan mereka berdiri di sana memandangi langit. Murid-murid Tuhan Yesus mentaati perintah Tuhan Yesus. Dengan mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai dipenuhilah mereka semua dengan Roh Kudus yang turun ke atas mereka dalam bentuk lidah-lidah api adik-adik. Dan mulai saat itu adik-adik tahu murid-murid Tuhan Yesus menjadi berani menjadi saksi Kristus. Murid-murid Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan orang-orang yang dianggap pintar, karena mereka bukan orang-orang yang terpelajar. Tetapi adik-adik,
Ketika Roh Kudus bekerja dalam diri mereka, mereka mampu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Dan hal yang luar biasa terjadi. Saat itu 3.000 orang bertobat dan menerima Tuhan Yesus pada saat itu juga. Orang Kristen bertambah banyak dan semakin hari semakin banyak orang menjadi saksi yang bercerita mengenai perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus menyertai setiap orang percaya untuk bisa menjadi saksinya. Sehingga banyak orang di seluruh dunia menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, termasuk adik-adik dan termasuk juga kakak yang saat ini bisa menjadi orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus. Itu semua karena diawali dari kesaksian para murid-murid Tuhan Yesus zaman dahulu. Luar biasa sekali, bukan adik-adik? Nah, adik-adik, seperti murid-murid Tuhan Yesus juga, kita semua juga ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya loh. Kakak tanya nih, apakah adik-adik sudah bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus? Wah, pasti bisa ya adik-adik. Walaupun saat ini kalian semua adik-adik belum bisa berkhotbah atau belum bisa mengajar seperti kakak-kakak sekolah minggu. Tapi ketika adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidup adik-adik, berarti adik-adik sudah disertai oleh Roh Kudus untuk menjadi saksinya Tuhan. Wah, bagaimana ya caranya menjadi saksinya Tuhan Yesus? Nah, adik-adik masih ingat gak apa-apa saja yang menjadi buah-buah roh? Ayo, pasti kalian masih ingat ya, buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Buah-buah roh itu adalah hasil dari penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita adik-adik. Jika ada penyertaan Roh Kudus dalam diri adik-adik, maka adik-adik dimampukan untuk melakukan kasih. Bukan hanya mengasihi keluarga dan teman-teman, tetapi juga kita akan bisa mengasihi orang yang membenci kita sekalipun. Nah, jika ada Roh Kudus dalam hati kita, adik-adik akan selalu bersuka cita, tidak suka marah-marah. Dan apapun yang adik-adik lakukan akan mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Adik-adik juga akan menjadi anak yang sabar, murah hati kepada setiap orang, tidak pelit, suka memberi. Adik-adik menjadi anak-anak yang suka berbuat baik kepada semua orang dan setia untuk selalu beribadah kepada Tuhan dan setia juga untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Lalu, adik-adik juga akan memiliki hati yang lemah lembut kepada semua orang. Selain itu, adik-adik juga bisa menguasai diri, walaupun mungkin ada yang membuat adik-adik marah, tetapi adik-adik dapat tetap menguasai diri kalian. Melalui buah-buah roh yang ada dalam hidup adik-adik, maka orang lain akan melihat kasih Yesus melalui diri kita. Dan mereka bisa menjadi percaya kepada Tuhan adik-adik. Dengan begitu, itulah yang dinamakan kita bisa menjadi saksi Kristus
bagi semua orang. Wah, luar biasa ya buah-buah roh itu adik-adik. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini adik-adik yang mau untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Kakak yakin pasti semuanya adik-adik yang di rumah mau semua ya untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. Dengan kita memiliki buah-buah roh tadi, kita pasti akan menjadi saksi-saksinya Kristus dimanapun kita berada adik-adik. Di keluarga, di sekolah, di rumah ya udah pasti. Terus di gereja, di mana-mana adik-adik. Buat mama dan papa kita menjadi saksi Kristus. Buat kakak dan adik, buat oma dan opa, buat semua orang, buat teman-teman kita, buat mbak dan encus, kita menjadi saksi Kristus adik-adik. Nah adik-adik, jangan lupa bahwa buah-buah roh tersebut akan kita miliki jika kita dekat kepada Tuhan Yesus adik-adik. Gimana caranya? Ayo kalau kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Apa aja caranya adik-adik? Caranya adalah dengan kita rajin berdoa, dengan kita rajin ibadah sekolah minggu, dan dengan kita rajin untuk membaca firman Tuhan adik-adik. Benar sekali. Oke adik-adik, sekarang yuk kita ambil Alkitab kita masing-masing. Ada ayat spesial untuk kalian semua di dalam Matius 28 ayat 19a. Matius 28 ayat 19a. Kakak bacakan ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kakak ulangin ya. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita untuk hari ini. Terima kasih ya karena kalian sudah mendengarkan dengan baik. Jangan lupa untuk kita menjadi saksinya Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dengan kita memiliki buah-buah roh. Sekarang waktunya kita semua untuk berdoa ya adik-adik. Yuk kita semua lipat tangannya dan tutup matanya. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus, tolong kami agar memiliki iman yang sungguh-sungguh. Tuhan, di dalam Yesus, Tuhan Yesus berkati guru sekolah minggu yang sudah membawa firman-Mu, dan berkati jemaat yang ada di sekolah minggu dan Oma Gembala, anak-anak Oma Gembala, dan juga teman-teman sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami akan tutup doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.